Jadi anak-anak pun juga bebas memilih, punya kebebasan untuk memilih apa yang menurut dia, kesenangan dia apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari, ibu dari 2 anak. Yang pertama, Salwa Elvareta Suryandari, sudah berusia 14 tahun, sudah duduk di bangku SMP. Yang kedua, Syakira Husna Rizky Suryandari, masih di bangku taman kanak-kanak. Saya seorang single parent, saya juga bekerja di luar, saya juga bisa membimbing, mendidik anak-anak di rumah ketika saya pulang bekerja. Secara umum, pola asuh merupakan cara atau metode yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik, membimbing, dan mengasuh anak. Pola asuh sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial anak. Setiap pola asuh mencerminkan nilai, keyakinan, dan budaya tertentu yang dianut oleh keluarga. Maka dari itu, hari ini kami melakukan wawancara kepada keluarga Ibu Suci dan berikut adalah jawaban-jawabannya. Bagaimana Ibu mendefinisikan pendidikan yang baik di lingkungan keluarga? Yang memberi contoh pertama membutuhkan karakter ya. Karakter anak-anak itu bagaimana di rumah, sama siapa mereka berinteraksi. Ada saya di rumah, ada kakaknya, ada pengasuh juga. Tapi seringnya interaksinya sama saya sendiri sih, langsung ke saya sendiri. Apapun itu, hal kecil apapun itu, tanya ke mama. Bagaimana cara Ibu menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam keluarga? Terutama perilaku saya ya terhadap anak. Jadi apa yang saya beri contoh, pasti anak itu meniru. Apa yang saya terapkan, pasti mereka akan menerapkan juga. Jadi kalau saya bilang A, pasti insya Allah mereka juga akan bilang A, akan berbuat A. Ketika mereka salah, ya saya menegurnya, ada caranya pendekatan sama anak. Apa metode pengasuhan yang Ibu terapkan di rumah? Saya sih berfokus ke disiplin dulu ya. Jadi ketika dari mereka bangun tidur sampai mau berangkat sekolah, sampai mereka pulang sekolah, dan sampai mau tidur kembali, apa yang harus mereka lakukan itu sudah tertera, sudah kebiasaan dari dari pagi sampai menjelang tidur, sudah jadi kebiasaan mereka apa yang harus mereka lakukan. Saya sudah menerapkan A sampai Z, pasti yang mereka lakukan itu karena dari awal saya sering beri contoh ke anak-anak, kamu seperti ini, jadi akan jadi terbiasa. Hari-hari mereka ya terbiasa, jadi tidak ada kata menyuruh lebih lama, asalkan kita juga menerapkan itu yang kita terapkan di mereka sih. Jadi mereka itu sudah tidak perlu saya kasih contoh setiap hari seperti apa, langsung mereka kerjakan dari bangun itu sampai mau tidur. Bagaimana Ibu menyeimbangkan antara kedisiplinan dan kebebasan bagi anak? Kalau pertama nih, disiplin wajib ya. Kalau disiplin bagi saya ke anak-anak itu wajib mereka lakukan. Kalau kebebasan ya, kalau kebebasan itu kan mereka bebas memilih, katakanlah bebas untuk memilih bermain, bebas memilih untuk metode belajar, bebas untuk caranya. Kita berikan aja sih, maksudnya kalau kadang ada protesnya, ma aku seperti ini, ma aku seperti ini, ya bebas memilih. Dalam arti bukan memilih bebas yang untuk semua hal. Ada segi kebebasannya, tidak semua dibebaskan dan tidak semua harus diiakan menurut prinsip saya. Jadi anak-anak pun juga bebas memilih, punya kebebasan untuk memilih apa yang menurut dia, kesenangan dia apa. Dan saya juga memilah lagi apakah itu cukup bisa untuk mereka berkembang apa gimana, itu bebas sih. Kalau bebas di lingkungan keluarga saya itu mereka cuma memilih bebas bermain. Ma, aku boleh nggak main ini? Ma, aku boleh nggak beli main ini? Itu sih kalau kebebasan di dalam keluarga saya, cuma bebas memilih bermain dan apa permainannya dan apa yang akan mereka beli, itu yang dikatakan bebas. Tapi kalau yang selebih dari itu mereka pasti ikut apa yang sudah saya terapkan. Apa Ibu menerapkan teknik komunikasi tertentu untuk memahami kebutuhan anak? Ya, itu tentu. Jadi sebelum memutuskan untuk apa yang jadi anak minta itu kan kita pendekatan dulu nih, si anak ini butuh apa, komunikasi kan, butuh apa dulu. Ma aku seperti ini, ma aku seperti ini, ma butuh ini. Berarti kan
ya yang dibutuhkan itu. Bagaimana ibu mendidik anak untuk memahami dan mengelola emosinya? Nah itu kadang susah untuk diutarakan sama kata-kata ya. Kadang itu kan anak-anak itu kan seringkali membuat mamanya emosi jiwa, darah tinggi gitu kan. Tapi ya saya kadang mengutarakan emosi itu dengan gemes gitu kan, dengan ya udah dipendam. Kadang amarah itu juga pengen apa ya, greget gitu kan. Tapi kembali lagi, lo itu anak-anak, ya mau gimana lagi, itu ya anak-anak gitu kan. Tetap ya gimana ya, kadang emosi itu kita tahan sendiri sih. Mau menyampaikan, melakukan emosi juga ya di depan anak juga percuma, dia juga tidak tahu apa-apa. Bagi saya ya sudah dibiarkan. Nanti juga emosi saya juga bakal bisa sendiri. Yang penting tidak sampai main kami. Saya harapkan tidak main kami. Apa tantangan terbesar yang ibu hadapi dalam mendidik anak? Ya sekarang itu kan gadget itu kan sudah dianggap kebutuhan ya. Kebutuhan setiap anak kecil pun kadang sudah bisa mengoperasikan handphone. Tapi di handphone itu juga kadang mereka belajar loh. Dari yang saya kurang mengajarkan mereka, dari saya yang kurang pengetahuan itu, mereka juga belajar dari situ, dari YouTube. Asalkan kita pantau, asalkan kita lihat dia lihat YouTube yang apa sih, dia lihat apa sih yang di handphone, dia buka apa sih. Yang penting kita jangan membiarkan terlalu lama. Dan kita pantau aja, kita lirik, kita lihat apa yang dilakukan di handphone itu, apa yang dia lihat. Kalau kiranya mendidik, dia dengerin lagu-lagu, dia mendengarin sholawat, dia dengerin ngaji, dia mendengarin seperti apa kayak film-film selainnya anak kecil, ya saya nggak masalah gitu kan. Mungkin kita juga bisa ada jamnya untuk dia melihat gadget itu dari jam berapa ke jam berapa. Ada waktu juga untuk dia belajar, ada waktu juga dia untuk main handphone. Tidak melulu saya los untuk main handphone. Memang tantangannya berat banget ya. Apalagi seorang ibu bekerja seperti saya ini kan anak-anak dalam asuhan orang lain di jam bekerja. Tapi di situ dia dititipkan di penitipan anak, tidak ada handphone sama sekali. Jam pulang kerja lah, jam pulang di rumah lah jam 6 sampai jam 7 itu saya kasih untuk handphone. Dari jam 7 ke atas sampai jam 9 malam itu waktunya belajar sama saya. Jadi saya bisa bagi waktu ketika saya di rumah, ketika saya bekerja, dan ketika saya di luar rumah, anak saya kontrol melalui handphone. Itu kadang bermanfaat juga. Anak-anak juga punya handphone, saya bisa telepon mereka kapanpun kalau ketika saya tidak di rumah. Jadi kesimpulan yang telah kami lakukan kepada salah satu pola asuh dari keluarga Ibu Suci ini, seorang single parent, yaitu pola asuh yang diterapkan beliau kepada anaknya merupakan pola asuh yang termasuk ke dalam pola asuh permisif. Cara beliau mengasuh anak menurut saya adalah hal hebat, dimana meskipun beliau menjadi seorang single parent, beliau mengerti jelas bagaimana cara mengasuh anak dengan benar. Pemikiran beliau yang milenial menurut kelompok kami menjadi bagian yang sangat berpengaruh terhadap karakter dalam mengasuh. Ciri-ciri pola asuh permisif yang beliau lakukan yaitu memberikan kebebasan yang besar kepada anak dengan sedikit aturan dan batasan. Ciri-ciri utamanya meliputi kasih sayang yang tinggi dan lebih berperan sebagai teman daripada figur otoriter. Motivasi dari diri saya sendiri ya. Kalau saya kuat demi anak-anak, saya melihat dia bahagia, saya melihat dia ceria, saya melihat dia bisa bermain sama teman-temannya, saya pastikan apa yang temannya punya, dia juga bisa. Seorang single mom jangan takut hidup sendiri. Seorang single mom motivasinya, penguat saya ya anak-anak. Gimana cara saya menghadapi situasi ini sampai detik ini untuk mereka? Keceriaan sih, keceriaan yang mereka itu yang bagi saya itu obat dari segalanya. Ketika saya pulang ke rumah, mereka harus happy, mereka harus bahagia, dan saya pasti bahagia. Itu kuncinya, kebahagiaan.